Infinity Bali Channel. Kembali lagi dengan saya Tasya. Ayo, siapa yang ingat episode kemarin kita habis jalan-jalan dari mana? Betul, kita kemarin telah mengelilingi desa wisata Kesiman Kertalangu. Nah, untuk tempat yang satu ini sudah pernah saya singgung di episode sebelumnya. Cluenya adalah pertanian. Ada yang masih ingat? Selamat datang di Wisata Edukasi Subak Tebel Majalangu. Wisata Edukasi Subak Tebel Majalangu merupakan salah satu destinasi wisata milik Desa Kesiman Kertalangu yang terletak di kawasan jogging track Desa Budaya Kertalangu. Tebe dalam bahasa Bali disebut sebagai pekarangan belakang rumah, dan Majalangu merupakan kerajaan yang dulu pernah ada di wilayah Kesiman Kertalangu. Namun secara holistik, Tebe merupakan singkatan dari tempat belajar alam. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini kita backgroundnya lumayan bagus ya, openingnya ya, lumayan proper, dan kita nih di Denpasar. Kita lagi nggak jalan jauh-jauh. Penasaran nggak sih di Denpasar kok ada yang kayak begini ya, suasananya kayak di Ubud, kayak di Uluwatu gitu. Kita tuh sebenarnya lagi ada di wisata edukasi. Wisata edukasi tepatnya di Desa Kesiman Kertalangu. Penasaran nggak? Ini wisata edukasi seperti apa sih? Kok aku baru tahu di Denpasar ada wisata edukasi dan sebagus ini nih. Gapura, welcome kedatangannya. Yuk langsung ikutin aku terus. Nah pemirsa, namun untuk patung semut yang menjadi ikon di sini sebenarnya merupakan ikon bersejarah secara historikal. Jadi begini, dahulu terdapat sebuah kerajaan di wilayah Desa Kesiman Kertalangu yang disebut Kerajaan Majalangu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama I Gusti Ngurah Agung Pinati. Runtuhnya kerajaan ini diakibatkan perselisihan antara sang raja dengan mertuanya, yaitu Ki Duku Pahang. Sang raja tidak percaya bahwa Ki Duku Pahang mampu meninggal secara moksa. Jadi, apabila benar, raja siap meninggalkan wilayah kerajaannya. Hingga akhirnya Ki Duku Pahang ini berkata, "Dumadak ratu kakaonang antuk semut, agelis ratu kesah saking panugara Badung karebut dening semut." Semoga raja diserang oleh semut dan segera meninggalkan wilayah Badung artinya. Nah, semenjak itu, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat diserang oleh ribuan semut hingga runtuh. Infinitypedia. Nah pemirsa, ketika masuk kita langsung disambut dengan replika semut api. Semut yang biasa warnanya tuh merah kecoklatan gitu. Siapa di sini yang pernah digigit sama semut ini? Sakit kan? Kadang kalau digigit sama semut ini tuh bisa bentol-bentol tahu. Jadi ini semut api atau biasa disebut genus Solenopsis. Biasa mereka itu ukurannya 3 mm. Terus ratunya itu biasanya ukurannya 6 mm. Makanya kelihatan kan yang paling gede ratunya. Nah, mereka ini biasanya produksi telurnya itu 150 sampai 200 butir telur per hari. Dan mereka ini jago buat gundukan tanah, gundukan pasir. Jadi kalau mereka lagi buat gundukan pasir itu bisa panjangnya tuh bisa sampai 2 kaki, 2 kaki manusia. Keren kan? Nih semut-semutnya nih. Siapa yang baru tahu? Nah, nih edukasi untuk kalian. Namun, filosofi lain yang dapat dipelajari yaitu semut memiliki sifat gotong royong. Nah, 11 semut yang ada di sini digambarkan sebagai 11 dusun di Desa Kesiman Kertalangu yang memiliki semangat gotong royong dalam membangun desa. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi di area ini. Begitu masuk, kita disambut dengan pekarangan hijau yang rindang dan asri. Beberapa pohon dan tanaman tampil menunjukkan keindahannya. Terdapat beberapa warung makan sebagai tempat untuk para muda-mudi berkumpul. Biasanya untuk rapat ataupun makan siang. Sampailah kita ke Museum Subak. Wisata edukasi ini biasanya diperuntukkan untuk murid-murid dari PAUD,
TK hingga SD. Dan Museum Subak ini menjadi salah satu tempat menarik di kawasan Tebet Majalangu. Pada area museum ini berisikan alat-alat pertanian tempo dulu yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Biasanya murid-murid akan mempelajari nama alat dan fungsinya karena akan dipergunakan untuk praktek di lapangan. Kegiatan edukasi pertanian yang ada di sini, nantinya para murid akan didampingi dengan instruktur yang memberikan pemahaman tentang pertanian. Mulai dari menanam padi, menanam bibit, feeding animal, outbound, kelas memasak, dan proses langsung membajak sawah. Nah pemirsa, setelah ini saya akan mengajak kalian untuk berbincang dengan manajer di Wisata Edukasi Subak Tebet Majalangu. Penasaran kan? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengulik serba-serbi kehidupan dan update isu-isu terkini di Amerika, setengah jam gitu loh di taman ini buat ada acara nikahan. Dan juga liputan kegiatan warga Indonesia di Amerika Serikat. Ya, dan itu cool banget dan masih ada walking customer yang stay, beli, dan stay nonton. Here's what I learned about watching street fight clips. I learned. Saksikan dunia kita setiap minggu pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu sebenarnya semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa, beruntung sekali saya bertemu dengan Pak Made sebagai seorang manajer di wisata edukasi ini. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Om Swastiastu, nama saya Made Semaraputra. Di sini saya sebagai pengelola kawasan wisata edukasi Subak Tebet Majalangu yang berada di Desa Wisata Kadalang. Sejarah wisata edukasi Subak Tebet Majalangu itu bermula dari adanya Desa Budaya Kadalang yang ada di kawasan Subak Padangkala yang pada tahun 2008 melalui SK nomor 25 yang diberikan oleh Pak Wali Kota Pak Gusti Prabowo Yogo tentang diberikannya ataupun dibukanya kawasan Desa Budaya Kadalang di kawasan Persubakan Padangkala. Itu yang dasar pertama. Nah, seiring berkembangnya kawasan Desa Budaya Kadalang di tahun 2015 dengan melalui SK 188 di tahun 2015, desa kami ditetapkan sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kota Denpasar. Nah, beranjak dari itu, dengan adanya desa budaya, dengan masih aktifnya kawasan pertanian yang ada di Desa Kadalang, khususnya di kawasan Subak Padangkala, kepala desa kami yang bernama Imadeswano ST memiliki suatu inovasi program kerja dalam bentuk pembangunan infrastruktur dalam pemberdayaan masyarakat, membangun kawasan wisata di dalam
kawasan Subak itu sendiri. Nah, di tahun 2019 ya mulai disusun suatu penganggaran di atas lahan masyarakat yang dikerjasamakan dengan pemerintah desa melalui BUMDes Kertasari Utama, sehingga mendapatkan melalui rapat desa, melalui musyawarah desa, menjadi suatu kesepakatan bahwa desa akan membangun kawasan wisata yang pada saat itu belum spesifik namanya wisata edukasi Subak Tebo Majalangu. Nah, setelah disusunnya penganggaran di tahun 2019, di tahun 2020 mulai dilaksanakan pembangunannya, dan di tahun 2021 tepatnya di bulan Maret, akhir Maret, tanggal 28 Maret kita baru opening di saat masih suasana Covid. Nah, dari sana kita menetapkan bahwa kawasan ini diberi nama yaitu kawasan wisata edukasi Subak sebagai salah satu kawasan terbuka hijau dengan konsep edutourism di dalam pelestarian budaya Subak dan pertanian. Kalau Tebo Majalangu ya dari kita memiliki dua arti, ya Tebo adalah kalau kita bilang masyarakat Bali bilang Tebo adalah sebuah halaman belakang, dan Majalangu itu adalah sebuah kerajaan yang pernah berjaya di desa kami, namanya Kerajaan Majalangu. Ya, dan dalam arti sesuai dengan kegiatan edukasi, Tebo ini adalah singkatan dari tempat belajar alam. Berarti tempat itu adalah tempat belajar alam di kawasan Tebo Majalangu, di kawasan Majalangu. Sesuai dengan namanya ya edutourism, wisata edukasi yang khusus kita memperkenalkan budaya Subak dan pertanian. Di sini setiap pengunjung wisatawan termasuk juga siswa yang kita lebih banyak siswa yang datang di sini belajar tentang pertanian Subak dan pelestarian dalam itu sendiri. Yang pertama kita perkenalkan bagaimana tata kelola air secara tradisional. Nah, itu ada pemandu khusus yang memberikan kepemanduan kepada anak-anak tentang manajemen air secara tradisional yang diatur oleh Kasih yang bernama Subak. Yang kedua kita berikan bagaimana sistem pengelolaan tata kelola pertanian yang ada di sini. Karena kita di sini kan sawahnya adalah paling hilir, paling terakhir. Agak kesulitan di dalam mencari air, pembagian air, apalagi di musim kemarau. Nah, sehingga sistem pertanian di sini memakai sistem yang namanya sistem bergadon. Inilah yang diperkenalkan kepada anak-anak tentang tata kelola atau manajemen air dan bagaimana sistem pola tanam yang ada di kawasan Subak Penanggala ini. Nah, yang ketiga kita memperkenalkan ada sedikit cerita tentang Majalangu. Kenapa namanya Tebo Majalangu yang sudah saya sampaikan tadi sebagai tempat belajar alam dan halaman belakang sebuah kerajaan. Nah, setelah itu kita masuk ke beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti ya kita anak-anak bisa beradaptasi langsung dengan beberapa hewan peliharaan seperti kita memelihara ayam, kelinci, kambing, bebek, dan sapi. Itu semua adalah sebagai sarana penunjang kegiatan di kawasan edukasi itu sendiri. Yang ketiga kita libatkan anak-anak bagaimana anak-anak itu kita perkenalkan tentang tanaman yang bisa kita budidayakan seperti tanaman bunga teleng, rosella kita jadikan teh herbal, dan juga kita perkenalkan dalam pelestarian budaya kuliner Bali dengan jajanan laklak. Kita ajak anak-anak bagaimana belajar membuat jajanan laklak yang akan bisa kita sajikan sebagai snack pelengkap dari program edukasi itu sendiri. Nah, setelah itu kita ajak anak-anak ke museum seperti ini adalah Museum Subak. Nah, kita memperkenalkan beberapa alat pertanian, nama dan fungsinya kita perkenalkan kepada anak-anak langsung secara tradisional sebelum ada era modern seperti ini. Dan seterusnya kita ajak anak-anak ke rumah bibit dan komposter. Nah, di sini kita punya program di dalam kompos Tebo modern dan juga urban farming. Ya, kita ajak anak-anak istilahnya belajar bercocok tanam di rumah sendiri sehingga mereka bisa menambah kebutuhan dapur, walaupun tidak bisa sepenuhnya kita penuhi dengan yang kita tanam di pekarangan, setidaknya membantu ya seperti ini. Nah, lanjut kita ajak anak-anak ke
ke beberapa permainan tradisional. Ada beberapa game yang kita perkenalkan sehingga di dalam kawasan edukasi ini dia bisa belajar, bisa berinteraksi dengan alam, dengan beberapa hewan piaraan, mereka bisa melakukan kegiatan bermain. Nah, dan yang terakhir baru kita ajak melihat atraksi membajak sawah dan anak-anak bisa langsung terlibat dan langsung ada kegiatan menanam padi. Itu si final dari kegiatan edukasi. Wisata edukasi ini dikelola oleh pemerintah Desa Kemangketelangung melalui BUMDes Kertasari Utama. Nah, BUMDes Kertasari Utama ini memiliki 4 unit usaha. Yang pertama adalah pengolahan sampah, pengolahan parkir, ada unit toko, dan yang terakhir adalah unit desa wisata. Ya, seperti ini. Kalau jam bukanya sebenarnya kita 24 jam, karena kita juga sering menerima kegiatan-kegiatan kemah, kegiatan konser, seperti perpisahan. Kayak sekarang ini adalah seperti kegiatan momen angkatan. Sebenarnya kita 24 jam, tapi operasional untuk kantornya kita buka dari jam 7 sampai jam 6 sore. Setiap hari, tanpa ada libur kecuali 1 hari di hari Nyepi. Ya. Kita ada tiket masuk umum, 10.000 untuk dewasa, 5.000 untuk anak-anak, 30.000 untuk wisatawan dewasa, 15.000 untuk wisatawan anak-anak. Dan juga kita memiliki beberapa paket kegiatan yang kami masukkan di dalam media promosi websitenya, sehingga pengunjung ataupun wisatawan yang ingin datang ke Tubuh Menjalanggung dia bisa melihat dari paket kunjungan itu. Apakah memakai paket farming education, apakah memakai paket wisata edukasi, apakah mau kemah atau outbound, kita ada di sana di websitenya. Kalau target pengunjung kita ke semuanya, baik itu domestik maupun wisatawan mancanegara. Tapi kita lebih dominan adalah domestik. Kenapa yang bilang ini karena kita di sini adalah kawasan wisata edukasi yang pada dasarnya adalah mendukung program Merdeka Belajar dan juga tempat berkegiatan bagi masyarakat termasuk siswa, termasuk mahasiswa juga, sehingga tingkat kunjungan domestik jauh lebih dominan daripada wisatawan. Tapi perbandingannya sekitar 70-30% ataupun 80-20%, lebih kecil wisatawan. Ya, tantangan yang pertama adalah kawasan wisata edukasi ini kan medianya alam, medianya adalah lahan pertanian. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada petani yang memiliki lahan, agar tetap dia memfungsikan lahannya sebagai lahan pertanian atau lahan perkebunan, tidak mengalih fungsikan ke mungkin ke menjadi ke perumahan atau yang lainnya seperti ini. Itu dalam menjadi suatu tantangan. Bagaimana kita untuk mengatasinya ini? Ya sudah tentunya kita ajak petani yang berada di kawasan itu untuk terlibat di dalam kegiatan pariwisata, kegiatan wisata edukasi sendiri. Ya seperti itu sih yang menjadi suatu tantangan. Yang kedua, tantangan kita adalah kawasan ini kan kawasan persawahan yang paling hilir. Sudah tentunya adalah bagaimana kita bisa menjaga kawasan ini agar tetap bersih. Ya, itulah menjadi komitmen kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan petani. Nah, yang ketiga adalah menjadi tantangan karena kan ini dikelola oleh desa. Jelas ada keterbatasan SDM. Ya, harapan kami di sini dalam pengembangan wisata edukasi ini adalah bagaimana kita bisa memberikan tempat ataupun ruang kepada masyarakat, kepada anak-anak, termasuk juga komunitas-komunitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, karena di Kota Denpasar ini sangat susah sekali untuk menjadi tempat terbuka seperti ini. Ya, kami berada di tengah-tengah Kota Denpasar, menjadi satu-satunya kawasan wisata alam dengan basisnya adalah persawahan, ruang terbuka hijau. Ya, kami memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang mereka bisa lakukan dan bisa bermanfaat bagi komunitas itu sendiri. Dan yang kedua adalah besar harapan kami kawasan ini adalah menjadi kawasan yang berkelanjutan, kawasan wisata yang memang akan tetap menjadi suatu kawasan yang diminati,
sehingga bisa berkelanjutan ke generasi-generasi selanjutnya. Dengan berkelanjutnya kawasan ini, ya otomatis kawasan pertanian itu bisa kita pertahankan. Kawasan pertanian bisa kita pertahankan selain kita jadikan sebagai kawasan wisata, ya sudah tentunya lahan pertanian itu tidak akan semakin terkikis, tidak akan semakin berkurang. Nah, harapan terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan peningkatan ekonomi, peningkatan PAD kepada pemerintah desa melalui BUMDes. Dengan semakin dikenalnya kawasan ini, semakin adanya kunjungan yang masuk, sehingga bisa memberikan peningkatan PAD kepada desa untuk mendukung program desa. Setelah berbincang dengan Pak Made, saya akan menunjukkan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Salah satunya adalah feeding animal. Feeding animal merupakan salah satu kegiatan yang mengasihkan terutama untuk anak-anak, di mana mereka akan diajak untuk berinteraksi dan memberi makan hewan secara langsung. Terdapat beberapa kandang binatang seperti kandang kelinci, kandang ayam, dan lain-lain. Nah, ini dia salah satu binatang yang dibebaskan dari luar kandang, yaitu kalkun. Infinitypedia. Nah pemirsa, di belakang saya ini, saya jelasin singkat aja karena saya takut. Jadi di belakang saya ini adalah kalkun atau sebutannya ayam Belanda, sejenis burung besar. Kalau spesies itu nggak salah genus Meleagris. Nah jadi dia ini ada dua jenis. Jadi yang pertama itu jenisnya yang kalkun liar sama kalkun merak. Kalau nggak salah sih ini yang kalkun liar ya. Jadi aslinya tuh dari Amerika Utara. Jadi mereka makanannya tuh kayak biji-bijian. Ada yang makan cacing, ada yang makan kadal juga, ada yang makan gandum, ada yang makan jagung. Kurang lebih kalkun liar yang kadang ada di Indonesia itu makanannya seperti itu. Dan kerap kali itu emang ada beberapa masyarakat yang memelihara kalkun. Tapi sebenarnya tidak banyak juga sih di Indonesia yang pelihara kalkun, karena kalau tidak salah bibitnya tuh juga agak susah ya untuk di sini, dan jumlah pengonsumsian masyarakat Indonesia untuk makan kalkun itu lebih jarang daripada makan ayam. Jangan takut ya pemirsa, kalkunnya baik kok, tidak mengejar. Pemirsa, tetap bersama saya ya, karena beberapa aktivitas setelah ini juga bisa Anda rasakan jika mengunjungi tempat ini. Stay tune di Infinity Bali Channel. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
mempelajari musim subak, berinteraksi dengan hewan-hewan. Kegiatan yang satu ini tak kalah menarik loh pemirsa. Rumah bibit. Di tempat ini, murid-murid dapat melihat bagaimana bentuk bibit maupun tanaman apa saja yang ada di kawasan Tebel Majalangu. Para murid akan diberikan edukasi secara umum berkaitan dengan fungsi dari masing-masing tanaman. Salah satu contohnya beberapa tumbuhan yang bisa ditanam di rumah untuk kebutuhan dapur, yaitu buah tomat. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di rumah bibit dan sekarang di depan saya ini sudah ada tanaman atau tumbuhan tomat. Siapa di sini? Ayo coba aku mau nanya, menurut kalian tomat itu sayur apa buah? Betul, jadi jangan salah ya, tomat itu merupakan buah-buahan ya guys. Dan tomat ini fungsinya biasanya tuh untuk meningkatkan imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh, dan apalagi untuk perempuan ya, tomat itu bagus banget untuk mencerahkan wajah kalian. Dan namanya kalau tumbuhan atau buah-buahan yang berwarna merah itu pasti mengandung vitamin C. Vitamin C apa aja? Ya benar. Benar, vitamin C adalah ya. Fun fact, kamu tahu nggak? Apa? Cabai itu juga vitamin C-nya tinggi loh. Iya. Saking tingginya makanya dia terasa pedas. Yes, itu ya knowledge untuk kalian semua. Jadi buah-buahan yang berwarna merah atau sayur-sayur yang berwarna merah itu mengandung vitamin C. Sekali lagi mengandung vitamin C. Terakhir mengandung vitamin C. Yes. Terdapat juga beberapa tanaman dan tumbuhan hidroponik yang ditanam di sini. Setelah mengunjungi rumah bibit, kegiatan paling mengasyikan di Subak Tebel Majalangu adalah game dan outbound. Game dan outbound merupakan salah satu kegiatan yang paling disukai anak-anak yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kepercayaan diri, keberanian, dan daya kreativitas anak-anak. Beberapa permainan juga merupakan permainan tradisional khas Indonesia loh. Dengan lahan yang luas di wisata edukasi ini, beberapa lapangan digunakan para muda-mudi sebagai tempat kemah, juga sebuah venue konser musik. Jadi benar-benar multifungsi loh guys. Nah itu dia pemirsa, keseruan saya berada di wisata edukasi Subak Tebel Majalangu. Gimana, sudah pada tertarik kan untuk datang ke wisata edukasi ini? Karena nggak cuma untuk anak kecil, kalian yang para dewasa juga cocok untuk datang ke sini. Oke gitu, buat pemirsa di rumah, sekiranya ada tempat rekomendasi yang bisa kami datangi, bisa langsung kirim email di bawah ini. Kalau kayak gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah, saya main dulu ya. Gue anggap lu dinosaurus, karena lu gede banget. Dia ngintip ke sini. Beli ayo. Meanwhile, jadi bagaimana saya melewati kalkun ini? Coba merosot. Nah itu dia pemirsa, keseruan saya berada di wisata edukasi Subak Tebel